Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 1 April 2023 di Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Penel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya terberkati satu pembacaan firman Tuhan, yaitu di dalam Pengkhotbah Bapak Ibu Saudara ya. Pengkhotbah pasal 8 Bapak Ibu Saudara ya. Ini Pengkhotbah pasal 8 ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara sampai ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara ya. Begini bunyi firman Tuhan. Siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui makna suatu hal? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Nah, poin yang berikutnya ini Bapak Ibu Saudara, satu yang sangat penting buat kita, yaitu di dalam konteksnya adalah kepatuhan kepada raja. Ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara, patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari kehidupannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa saja yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan berkata kepadanya, apakah yang baginda lakukan? Kelima, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami hal yang mencelakakan. Dan hati yang berhikmat mengetahui waktu dan penghakiman. Sebab untuk segala sesuatu ada waktu dan penghakiman, dan kemalangan manusia menekan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang ketujuh, sesungguhnya tak seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapa yang akan mengatakan kepadanya bagaimana hal itu akan terjadi. Ayat yang ke-8, tiada seorang pun berkata menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada kelepasan dalam peperangan, dan kefasikan tidak akan meluputkan orang yang melakukannya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada satu hal yang penting di sini, yaitu ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kalau perikopnya dikatakan kepatuhan kepada raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau bicara raja, itu adalah seseorang yang berkuasa ya Bapak Ibu Saudara ya, berkuasa dalam satu pemerintahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, raja di sini melambangkan manusia sebagaimana yang ditetapkan Allah Bapak Ibu Saudara ya. Contoh kayak para pejabat pemerintah atau pemerintahan kita yang saat ini kita tinggal di bangsa kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kita harus pahami dan kita harus lakukan. Di situ katakan ayat yang kedua dikatakan patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di saat kita melakukan, kita menaati perintah daripada raja, itu adalah salah satu tandanya bahwa kita juga taat kepada Allah. Nah, bentuk kalau kita ini sebagai taat kepada Allah, yaitu kita mematuhi perintah-perintah daripada raja. Raja di mana saat ini kita berada di pemerintahan bangsa kita yang tercinta Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan, seorang Kristen, kita harus memberikan satu dampak yang baik, memberikan contoh yang terbaik, yaitu melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, di mana salah satunya itu kita taat akan perintah, akan aturan, tatanan yang ada di bangsa kita. Ya, mungkin kita ada tinggal di Surabaya, pemerintahan Surabaya punya tatanan apa? Mungkin contohnya yaitu tentang menjaga kesehatan, ya, cuci tangan kah, itu masker, itu juga salah satu bentuk kita mentaati Bapak Ibu Saudara. Contoh misalkan Bapak Ibu Saudara ada aturan lampu merah ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, ada lampu merah, terus waktunya berhenti kita nerobos, melanggar. Nah, kita tidak bisa berikan contoh. Nah, oh
Masa orang Kristen melanggar satu aturan? Nah, Bapak Ibu Saudara, di saat kita melanggar aturan Bapak Ibu Saudara, pastinya kita akan mendapatkan sanksi ya. Kita akan mendapatkan satu hukuman Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan di ayat ketiga Bapak Ibu Saudara ya, janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Perhatikan, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa saja yang dikehendaki. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan berkata kepadanya, apakah yang baginda lakukan? Artinya di saat kita melakukan kejahatan, kita melanggar aturan-aturan sudah ditentukan, setelah itu kita mendapatkan satu sanksi. Kita tidak bisa, oh pemerintahnya kok seperti ini. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, karena sudah ada tatanan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari, entah itu tatanan di pemerintahan, tatanan yang ada sudah di dalam keluarga, ya, ada kepala keluarga di situ, ya. Nah, ini juga Bapak Ibu Saudara, bentuk-bentuk pemerintahan tidak hanya secara government, secara pemerintahan, tapi juga mungkin ada di keluarga kita, ya, aturan-aturan apa yang sudah kita tetapkan bersama, kita taati di gereja, Bapak Ibu Saudara, ketentuan-ketentuan apa. Nah, di saat kita taat akan aturan-aturan, perintah-perintah yang ada, itu adalah bentuk daripada ketaatan, bentuk daripada penundukan diri kita, kerendahan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang sangat penting buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita akan belajar, ya, memberikan satu dampak yang terbaik, sebagai contoh yang terbaik. Kalau kita sebagai umat anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara, mentaati ketentuan-ketentuan, ya, aturan-aturannya sudah ditetapkan di bangsa kita tercinta, dimanapun kita berada, mungkin di pekerjaan Bapak Ibu Saudara ya, pimpinan sudah memberikan satu peraturan-peraturan perusahaan yang sudah ditentukan, kita taati Bapak Ibu Saudara ya, kita taati, kita tunjukkan bahwa kita anak-anak Allah yang mentaati ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan buat kita, dan di situ Bapak Ibu Saudara kita akan menjadi berkat. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau mau kita belajar juga Bapak Ibu Saudara di dalam Titus, Bapak Ibu Saudara ya, di Titus pasal 3 Bapak Ibu Saudara ya, Titus pasal 3 Bapak Ibu Saudara, itu ada beberapa yang sangat penting buat kita sebagai orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Ini di dalam Titus pasal 3 1 begini bunyi firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk. Nah, Bapak Ibu Saudara, di jemaat itu ini ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan penguasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, memerintahkan kepada kita, ya, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, ya, tunduk pada pemerintah dan penguasa, ya, apa yang sudah ditentukan, ya, kita belajar, ya, kita memberikan yang terbaik. Ya, kita harus melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Sehingga di saat kita memberikan dampak yang baik Bapak Ibu Saudara, mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Bapak Ibu Saudara, di situ ya cerminan Allah ada dalam kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kita boleh belajar, ya, belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan dampak yang terbaik dengan ketaatan kita dan kesetiaan kita akan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, penguasa yang sudah menjadi wakil Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur buat kasih berkat yang setia yang Tuhan sudah berikan. Biarlah Tuhan jamah urapi kami dengan kuasa kasih-Mu. Berkati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.